Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Deta Triandini, kemudian teman-teman saya, Anda Faras Rangga, dan Fatih Fauzan. Di sini kami akan membahas tentang aplikasi CRUD menggunakan database SQLite. Oke, baik, langsung saja. Boleh Fatih ditampilin. Boleh ditampilin share screen-nya. Oke, Mas Fatih, tolong. oke, baik. Di sini pertama di sini kami membuat aplikasi CRUD SQLite ini dengan menggunakan PHP dan untuk tampilannya dibuat dengan Bootstrap. Nah, untuk yang pertama, kami membuat file untuk koneksi antara database SQLite dengan PHP dengan nama condb.php. Oke, di sini saya sudah membuat database dengan nama users.db yang disimpan di variabel dbname. Kemudian saya mengkoneksikannya lagi dengan variabel db new SQLite 3 dan akan menyimpan seluruh data yang ada pada users.db yang disimpan di dbname. Nah, di sini saya membuat query untuk meng-create tabel. Untuk query create tabel ini pada SQLite tidak jauh beda seperti MySQL, yang mana perintahnya atau query-nya yaitu create tabel dengan nama tabel. Di sini saya membuat user tabel dan kolomnya ada user ID dengan tipe data integer dan primary key, kemudian username dengan tipe datanya teks, dan user email dengan tipe datanya teks. Dan kemudian si DB yang merupakan variabel koneksi antara PHP dan SQLite ini akan menjalankan query tersebut. Oke. Selanjutnya boleh dilihat file index.php. Di sini saya membuat satu file utama sebagai controller untuk seluruh fungsi CRUD pada aplikasi yang kami buat. Nah, di sini ketika si aplikasi
dijalankan akan menampilkan seluruh data yang terkoneksi dengan file conDB.php. Dan di sini juga saya menjalankan query read pada SQLite, yaitu select from user tabel. Nah, pada file index.php ini juga nanti akan ditampilkan seluruh fungsi dari CRUD itu sendiri. Jadi, si file index ini akan mengontroller dan menjadi suatu jalan si fungsi-fungsi tertentu. Nah, dan dari saya selanjutnya untuk materi insert atau menambahkan data akan dijelaskan oleh Saudara Faras. Waktu dan media saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Deta. Mas Fatih, boleh tolong ini button dilihat saja langsung di index. Oh ya, maksud saya insert. Nah, di sini terdapat button insert yang dimana apabila kita klik akan nyambung kepada insert.php. Boleh langsung dilihat insert.php-nya. Nah, di sini kita mengincludekan atau menyambungkan kepada conDB.php, ya. Dan selanjutnya itu saya membuat query untuk menambahkan data atau menginsert data yang dimana query tersebut adalah insert into user table, user underscore table, user underscore name, dan user underscore email, yang dimana nilainya itu ada variabel name dan variabel email. Boleh langsung dicoba saja di aplikasinya untuk insert data. Silahkan isi saja, langsung terserah Mas Fatih apa saja username-nya. Oke, baik. Jadi ini sudah masuk ke database-nya, yang dimana database-nya itu kita memakai SQLite. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk insert. Saya kembalikan kepada Saudari Deta. Baik, langsung saja untuk fungsi update yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatih. Waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Deta yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagian update. Ya, jadi seperti yang tadi dibilang sama Saudari Deta, bahwa indeks itu mencakup seluruh fungsi utama ya, termasuk bagian update ya. Di sini sudah kelihatan ada update ya, di sini ada button update. Itu sebelah sini ya. Nih, sebelah sini di action update. Yang mana apabila kita klik itu akan menuju ke codingan yang ada di file update.php. Nah, ini bisa dilihat ya, ada include conDB.php. Ini masih nyambung ke conDB. Dan ini tuh mirip seperti yang tadi ya, cara untuk mengquery menggunakan SQLite yang kita gunakan ini adalah seperti ini ya. Select bintang from user underscore table where user ID sama dengan ID. Adapun ini hasilnya atau resultnya itu jadi seperti ini ya, DB query, yang mana ini menjalankan query ya, query ini, yang query itu tadi isinya ini. Kemudian ini itu adalah codingan bagian update ya, dimana di sini itu ada tombol update lagi ya. Kalau kita coba klik dulu, ini akan masuk ke form ini ya. Jadi
si file update ini isinya adalah form update yang ini. Misalkan kita coba ganti jadi ini button update ini adalah yang ini. Yang mana apabila kita klik akan menuju ke update 2. Update 2.php yang ini. Coba kita klik. Nah, ini tuh si update 2 ini akan mengembalikan halaman ke indeks yang tadi yang di awal. Nih seperti sebelumnya ya. Ini ada include conDB yang berarti masih ngonek ke conDB.php dan ada query update user table dan seterusnya ini. Di sini ada pengondisian if else. Jika si DB-nya dieksekusi, maka akan meng-query header-nya ke lokasi index.php yang tadi. Dan else-nya itu kalau gagal akan ada tulisan error with the query. Jadi akhirnya si data berhasil diupdate seperti yang dapat dilihat. Di sini yang tadi asalnya Fatih Fauzan 26 setelah diupdate jadi Fatih Fauzan 2607 dan kembali ke halaman indeks yang tadi di awal dijelaskan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai update. Saya kembalikan ke saudari Deta. Kepada Deta. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu delete. Untuk materi delete akan dijelaskan oleh Saudara Fatih. Mohon maaf, Saudara Faras. Waktu dan media saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk saudari Deta. Oke, Mas Fatih bisa tolong langsung saja ke button delete. Oke, terima kasih. Di sini kita sudah menampilkan button delete yang dimana apabila kita klik button delete tersebut, ini akan menyambungkan, akan masuk ke button delete.php, bukan button ya, codingan maksud saya. Codingan.php. Nah, terima kasih sudah dibuka. Selanjutnya di sini itu kita mengincludekan conDB.php sama seperti insert juga, yang dimana untuk mendelete query dari database itu caranya adalah delete from user table di mana user_id maksud saya. Dan untuk ID-nya sendiri ini itu adalah primary key yang sudah auto increment juga. Jadi apabila nanti if variabel DB-nya itu database mengeksekusi query, ada bacaan apabila sukses itu delete user sukses dan akan mengembalikan ke lokasinya index.php, balik lagi ke index.php-nya. Dan apabila kita gagal, nanti akan ada bacaan error in query. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bung Deta, Saudari Deta. Terima kasih. Baik, langsung saja di sini. Selanjutnya kita akan coba demokan sedikit dari aplikasi yang sudah kami buat. Sekarang, punten Fatih, boleh diisi si datanya, username sama emailnya. Nah, ketika tombol insert diklik, nanti si data akan menjalankan query insert into table dan akan masuk di data mahasiswa, yang mana tampilan data mahasiswa ini merupakan menjalankan query select dan menjalankan fungsi read. Kemudian sekarang kita update, klik button update.
Misal di sini namanya diupdate menjadi Bud ya. Kemudian klik button update. Nah, ketika button update diklik dan akan ditampilkan kembali di data mahasiswa, dan yang ditampilkan adalah data yang hasil update, yang mana di sini terbukti bahwa query update pada SQLite yang dikoneksikan dengan PHP sudah terkoneksi. Kemudian kita jalankan fungsi delete dengan mengklik tombol delete. Nah, si data langsung terhapus. Kenapa demikian? Karena di sini saya men-setting delete, query delete from tabel user tabel dengan data ID. Jadi seluruh data akan langsung terhapus. Nah, untuk membuktikannya bisa dicoba secara online di SQLite Online. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu database yang sudah dibuat dengan cara ke menu file, kemudian open DB. Nah, dan masukkan users DB yang sudah dibuat. Kemudian di open. Lalu masukkan query select bintang from user tabel. Kemudian di run. Nah, si data pada aplikasi tadi sudah sama dengan hasil pada database. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan dan kami demokan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terbilang banyak kekurangan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.